Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib, khusus pembahasan soal fungsi komposisi pada buku LKS Matematika Wajib Intan Pariwara. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas soal uji kompetensi 1 dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal di uji kompetensi 1 mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Mari kita mulai. Nah, untuk soal nomor 6 diketahui fungsi P sama dengan 2x dan fungsi Q sama dengan 4 per x tambah 1, di mana syaratnya x tidak boleh sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan rumus fungsi dari P kurang Qx. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, kalian usahakan kalian harus sudah memahami konsep dari operasi aritmatika fungsi. Dan yang kedua adalah kalian harus memahami apa yang diinginkan oleh soal. Jadi soal menginginkan kalian menentukan rumus fungsi dari P kurang Qx. Jadi P kurang Qx itu rumus operasi aritmatika fungsinya adalah Px dikurang dengan Qx. Nilai dari fungsi P adalah 2x. Kita tulis 2x dikurang dengan fungsi Qx di sini adalah 4 per x tambah 1. 4 per x ditambah 1. Langkah selanjutnya untuk mengoperasikan kedua fungsi ini, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga 2x kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 2x per 1. Kita ubah bentuknya, tetapi kita tidak mengubah nilainya, ya. Dikurang dengan 4 per x tambah 1. Langkah selanjutnya, kalian kali silang 2x dikali dengan x, itu hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali positif 1, hasilnya adalah positif 2x. Tanda operasinya kurang. 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Diper dengan penyebut dikali penyebut, 1 dikali x tambah 1, hasilnya tetap x tambah 1. Dimana yang terakhir kalian menentukan syarat. Syaratnya adalah penyebut, ya, atau x tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan positif 1 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Sehingga syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah sini positif, ya. Jawabannya adalah A. Diketahui fungsi f di sini dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi maksudnya di sini nilainya adalah x, y, di mana x ini adalah domainnya dan y adalah range-nya. Berlaku untuk himpunan pasangan berurutan yang lain, ya, x, y. Dan fungsi g juga dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan sama x, y. Ada yang menjadi domain dan ada yang menjadi range. Yang ditanyakan adalah komposisi dari f bundaran g. Ya, yang perlu kalian pahami adalah ketika f bundaran g, maksudnya adalah fungsi g ini akan menjadi domain bagi fungsi f, atau dapat dituliskan f dalam kurung g. Sedangkan kalau g bundaran f, maka fungsi f itu akan menjadi domain bagi fungsi g, atau dapat dituliskan g dalam kurung f, ya. Ya, saya hapus dulu. Ya, di sini yang ditanyakan f bundaran g. Karena f bundaran g berarti g akan menjadi domain bagi fungsi f. Maka karena dia menjadi domain, maka himpunan pasangan berurutan dari fungsi g ini kita nyatakan ke dalam bentuk diagram panah, ya. Berarti fungsi g terlebih dahulu, berarti nilai x
ini akan menjadi domainnya 1, 1, 3, 5 akan menjadi domain bagi fungsi G. 1, 3, 5. Ya, ini adalah domain bagi fungsi G atau disingkat DG. Kemudian range fungsi G adalah 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ini adalah range bagi fungsi G. Ya, ini dipetakan terhadap fungsi G yang menjadi domain. Selanjutnya, fungsi F jika dinyatakan ke dalam bentuk diagram panah menjadi yang menjadi domain fungsi F adalah 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Ini adalah domain fungsi F. Dan range fungsi F adalah 1, 3, 5, 7. Ya, 1, 3, 5, 7. Ini adalah range dari fungsi F. Ya, kita nyatakan himpunan pasangannya. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan komposisi F bundaran G, maka range fungsi G, ya, range fungsi G itu kita akan iris dengan domain fungsi F. Cara mudah untuk menentukan irisan dari range fungsi G dengan domain fungsi F, kita melihat anggota atau elemen yang sama dari kedua himpunan tersebut, ya. Jadi caranya anggota atau elemen dari range fungsi G ya adalah 3. Itu kita cari ada tidak nilainya yang sama dengan anggota atau elemen dari domain fungsi F. Ya, di sini ada juga 3. Sehingga ini kita masukkan karena sama-sama 3. 5. Ya, di sini juga ada 5. 7. Ya, karena 7 tidak ada, sehingga di 7 kita tidak masukkan. Sekarang tinggal kita cari pasangan dari 3 dan 5 dari fungsi G ini ya, dari range fungsi G. Ya, 3 di sini berpasangan dengan 1 dan 5 berpasangan dengan 3. Sedangkan di sini 3 ini berpasangan dengan 5 dan 5 berpasangan dengan 7. Ya, sehingga saya buat himpunan yang baru atau diagram panah yang baru. Yang pertama di situ adalah 1 dan 3. Jadi yang kita masukkan adalah angka yang saya lingkari sebelumnya. Nah, 1 dan 3 ini adalah domain untuk F bundaran G. Ya, jadi bukan lagi domain fungsi G ya, sudah menjadi domain F bundaran G. Selanjutnya 3 dan 5 di sini. 3 dan 5 itu adalah hasil dari irisan antara range fungsi G diiris dengan domain fungsi F. Dan yang terakhir adalah 5 dan 7. 5 dan 7 ini adalah range untuk F bundaran G. Jadi sudah bukan range F lagi, tapi sudah menjadi range F bundaran G. Nah, kita nyatakan himpunan pasangan berurutannya. Ya, sehingga ketika domainnya adalah 1, yang ini, ketika domainnya adalah 1, ya jadi komposisi F bundaran G nilainya adalah ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 5. Dan ketika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 7. Berarti 3,7. Sehingga jawabannya dari F bundaran G, hasil komposisinya adalah 1,5, 3,7. Jawabannya adalah B. Diketahui fungsi F dengan domain F adalah 1, 2, 3. Range fungsi F 3, 4, 5. Domain fungsi G 4, 5, 6. Range fungsi G 6, 7, 8. Kemudian domain fungsi H 7, 8, 9. Range fungsi H 8, 9, 10.
pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan pernyataan yang benar ya, dari kelima option ini. Jadi pernyataan yang benar yang mana? Nah, di sini fungsi komposisi F bundaran G ada. Jadi maksudnya adalah F bundaran G ini ada apabila F bundaran G itu memiliki hasil ya, hasil dari komposisi. Ya, ketika misalnya F bundaran G ya, jadi cara mudahnya fungsi G ini akan menjadi domain bagi fungsi F, ya kan tadi. Nah, jadi ketika G akan menjadi domain bagi fungsi F, maka tadi rumusnya adalah DG, kemudian di sini adalah RG, nanti diiris dengan domain fungsi F ya. Akan diiris dengan domain fungsi F, kemudian di sini adalah range fungsi F. Nah, yang menjadi patokannya kalian untuk mengecek apakah ada hasil fungsi komposisinya ya adalah yang ini. Jadi untuk patokannya kalian mengecek apakah ada hasil fungsi komposisinya, patokannya kalian adalah ini. Ketika misalnya yang ditanya adalah F bundaran G, berarti yang kalian cek adalah range dari fungsi G yang ini. Cara mudahnya ya, range fungsi G yang ini diiris dengan domain fungsi F. Gitu ya. Jadi ketika F bundaran G untuk mengecek hasil fungsi komposisinya ada, maka range fungsi G ya, range domainnya diiris dengan domain fungsi F. Yang itu ya. Nah, sekarang kita cek F bundaran G yang pertama ya. Untuk yang bagian A, F bundaran G berarti range fungsi G yang ini, range fungsi G 678. Kita cek dengan diiris dengan domain fungsi F, domain fungsi F yang ini. Ya. Jadi diiris maksudnya tadi adalah kita lihat angka yang sama, ada tidak angka yang sama? 678 123. Tidak ada angka yang sama ya. Karena tidak ada angka yang sama, maka tidak akan ada hasil dari fungsi komposisi F bundaran G. Kenapa tidak ada? Karena yang menentukan adalah hasil irisan dari range fungsi G dengan domain fungsi F. Ya, jadi itu maksudnya ya. Ya, karena tidak ada maka tidak akan ada hasil. Jadi pernyataannya salah. Jadi bukan ada tapi tidak ada ini ya. Untuk yang B, kita cek lagi F bundaran H. F bundaran H. Ya. Jadi yang perlu kita cek adalah range dari fungsi H, oke, range dari fungsi H diiris dengan domain dari fungsi F. Ya, di domain dari fungsi F diiris. Kita lihat range fungsi H. Range fungsi H ya ini ya RH. Range fungsi H diiris dengan domain fungsi F. Ya ini domain fungsi F yang tadi. Ya, domain fungsi F adalah 1 2 3. Range fungsi H adalah 8 9 10. Ada tidak angka yang sama? Ya, tidak ada ya. Karena tidak ada angka yang sama, maka tidak akan ada hasil dari fungsi komposisi F bundaran H. Karena setelah dicek hasil irisannya range fungsi H diiris dengan domain fungsi F, tidak ada angka yang sama. Sehingga ini tidak akan memiliki hasil fungsi komposisi. Jelas ya? Ya, sekarang yang C, G bundaran H. G bundaran H. Berarti yang dicek adalah ya range fungsi H ya ini, range fungsi H diiris dengan domain fungsi G. Range fungsi H yang ini, Mas yang ini ya. Range fungsi H diiris dengan domain fungsi G yang ini, domain fungsi G. Domain fungsi G. 8 9 10 4 5 6. Ada tidak angka yang sama dari kedua fungsi ini? Tidak ada ya. Nah, sehingga untuk yang C tidak akan ada hasil dari fungsi komposisi G bundaran H. Ini tidak akan ada. Seperti itu. Ini cara cepatnya ya untuk menentukan ada atau tidak hasil fungsinya. Kemudian yang D, fungsi komposisi H bundaran F ada. Ya, kita cek apakah benar ada. H bundaran F. Berarti caranya range fungsi F ya,
ya, range fungsi f diiris dengan domain fungsi h. Kita lihat range fungsi f. Ya, ini range fungsi f ya. 3, 4, 5 diiris dengan domain fungsi h. Domain fungsi h. Ya, ini domain fungsi h ya. Ini domain fungsi h. Range fungsi f 3, 4, 5 diiris dengan domain fungsi h 7, 8, 9. Ada tidak angka yang sama? Ya, tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak akan ada hasil fungsi komposisi H bundaran F. Tidak akan ada. Ya, sekarang yang terakhir, yang E. Nah, ini sudah pasti jawabannya ya. H bundaran G. Kita coba ya, H bundaran G. Ya, kalau H bundaran G, berarti G ini menjadi domain bagi fungsi H. Maka range fungsi G diiris dengan domain fungsi H. Ya. Range fungsi G. Mana range fungsi G? Ya ini ya. 6, 7, 8 ini range fungsi G. 6, 7, 8 diiris dengan domain fungsi H. Ya, ini domain fungsi H ini. Domain fungsi H. Domain fungsi H 7, 8, 9. Range fungsi G 6, 7, 8. Ada tidak angka yang sama? Ada ya. Yang pertama adalah 7. Jadi 7 ada yang sama di sini. 8 ada juga yang sama di sini. Ya, karena ada hasil dari irisan range fungsi G diiris dengan domain fungsi H, maka sudah pasti akan ada hasil dari fungsi komposisi H bundaran G. Sudah pasti ada. Karena ada hasil dari irisan range fungsi G diiris domain fungsi H. Ditunjukkan di sini karena ada anggota atau elemen yang sama antara range fungsi G dengan domain fungsi H. Sehingga jawabannya adalah E. Gitu ya. 9. Ya, nomor 9 sama seperti soal-soal sebelumnya. Hanya di sini lebih mudah lagi karena sudah dinyatakan ke dalam bentuk diagram panah. Ya, sekarang kita disuruh menentukan daerah asal atau domainnya dari fungsi komposisi G bundaran F. G bundaran F. Nah, berarti fungsi F akan menjadi domain bagi fungsi G. Akan menjadi domain bagi fungsi G. Berarti diagram fungsi F terlebih dahulu. Ya, yang ini ya, fungsi F. Berarti diagramnya sudah benar. Ya, ini adalah G bundaran F. Ini adalah G bundaran F. Sekarang kita tentukan dulu hasil komposisinya sebelum kita tentukan domainnya atau daerah asalnya. Ya, caranya jadi gampang, sama seperti tadi ya. Ini adalah domain fungsi F, ini adalah range fungsi F, ini domain fungsi G, ini range fungsi G. Ya, sekarang langkah pertama kita tentukan irisan antara range fungsi F diiris dengan domain fungsi G dengan cara melihat angka yang sama dari RF dan juga DG. Pertama kita lihat 5. Ada tidak? Ada ya. 5. 6. Ya, 6 di sini ini tidak memiliki pasangan. Ya, tidak memiliki pasangan dengan domain fungsi F. Karena tidak memiliki pasangan, maka jangan kita kasih masuk. Ya, tidak boleh karena tidak ada pasangannya dia. Yang boleh masuk harus yang memiliki pasangan. 7. Ya, 7 ada pasangannya 3 ya. 7 ada tidak yang sama? Ya, ada di sini. 8. Ya, tidak ada 8 ya. Sehingga yang kita ambil adalah 5 dan 7. Sekarang kita cari pasangannya 5 dan 7. 5 pasangannya di sini adalah 1 dan 2. Kemudian 7 di sini pasangannya adalah 3. Selanjutnya 5 di sini pasangannya adalah 13 dan 7 di sini pasangannya adalah 11. Ya, kita tuliskan diagramnya yang baru. Kita tuliskan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 di sini akan menjadi domain bagi G bundaran F. Ya, bukan domain fungsi F lagi, sudah menjadi domain G bundaran F. Kemudian 5, 7. 5, 7. Ini adalah hasil dari irisan antara range fungsi F diiris dengan domain fungsi G.
Dan yang terakhir adalah 11 dengan 13. 11 dengan 13 di sini itu adalah range dari G bundaran F. Bukan range fungsi G lagi, bukan. Sudah berubah menjadi range G bundaran F. Yang ditanyakan adalah domain atau daerah asalnya. Domain dari G bundaran F, berarti yang ini yang ditanyakan. Ya, kalau domain G bundaran F berarti hasilnya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Ya, gampang ya. Gampang. Soal yang terakhir, nomor 10, diketahui ya fungsi F dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Sama seperti tadi ya, X, Y. Ya, jadi domainnya adalah X, Y-nya adalah range-nya atau hasilnya. Kemudian ada fungsi G juga dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Dan ada juga fungsi H, ya, dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Sampai di sini. Yang ditanyakan adalah nilai dari H bundaran G bundaran F 5. Nilainya yang ditanya. Ya, jadi kalau saya tuliskan seperti ini, H bundaran G bundaran F X, berarti ini sama saja dengan rumusnya H dalam kurung G dalam kurung F X, ya. Sama ketika misalnya F bundaran G X, berarti ini sama saja dengan F dalam kurung G X, ya kan? F dalam kurung G X. Sama seperti yang ini. H dulu, bundaran G berarti dalam kurung G. Kemudian ada F lagi, berarti dalam kurung lagi F X. Jadi sama saja ya. Jadi maksudnya adalah fungsi Fx ini akan menjadi domain bagi fungsi G. Hasil dari komposisinya G bundaran Fx, ya, itu akan menjadi domain bagi fungsi H. Seperti itu. Tapi karena di sini X-nya adalah 5, ya ini, karena X-nya adalah 5, maka H bundaran G bundaran F 5, ya, X-nya 5, berarti H dalam kurung G dalam kurung F 5. Ya, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini. F5. Jadi X-nya adalah 5. Ketika X-nya 5, maka Y-nya adalah, atau Fx-nya adalah, kita sepakat ya, Fx itu sama dengan Y, ya kan? Ketika berarti X-nya 5, maka Y-nya adalah, kita lihat di fungsi F. Fungsi F. Ketika X-nya 5, yang ini, maka Y-nya adalah 13. Berarti H dalam kurung G dalam kurung hasilnya F5 adalah 13. Sudah ada hasilnya. Ya, selanjutnya H dalam kurung G13. Ketika X-nya 13 untuk fungsi G, ini fungsi G. Ketika X-nya 13, kita cari di sini 13 ini ya. Ketika X-nya 13, maka Y-nya adalah 52. Ya, mudah ya. Ketika H52, jadi fungsi H lagi. Fungsi H. Ketika X-nya 52, Y-nya berapa? Ketika X-nya 52, ya ini ya, ketika X-nya 52, maka Y-nya adalah negatif 47. Maka jawabannya adalah negatif 47. Oke. Ya, mudah ya. Semoga pelajaran kita kali ini. Jangan lupa, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komen di video pembelajaran untuk video pembelajaran kita yang kedua kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.